Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mata kuliah hari ini, dalam mata kuliah perilaku organisasi, kita akan membahas presentasi atau kita akan mengevaluasi presentasi dari teman kita, Febri Anggita Kusumawardini dari kelas KAP 17.1 dan Eva Staningrum pada kelas MIP 17.1 yang berjudul materi dasar perilaku kelompok dan memahami kinerja tim. Oke, kita mulai ya. Oke, teman kita akan memutarkan video, Anda bisa perhatikan. Nanti videonya akan dijelaskan bagaimana video itu memiliki arti. Baik, kita play dulu video dari teman Anda. Silahkan disimak. Tadi adalah penggambaran dari kelompok formal, kalau ini kelompok komando. Lalu ada kelompok tugas. Selanjutnya ada kelompok kepentingan ya. Bisa Anda lihat di layar. Yang saat ini tampil adalah kelompok persahabatan. Bisa Anda lihat ya, kenapa kita atau seseorang membentuk sebuah kelompok. Ya, salah satu alasannya adalah pemuasan kebutuhan. Ya, itu alasan kita seorang individu bersama teman-teman atau bersama rekan membentuk sebuah kelompok itu karena pemuasan kebutuhan. Ya, karena kelompok itu terbentuk karena memiliki tujuan atau visi antar individu yang memiliki visi yang sama. Makanya itu untuk mempercepat visi tersebut, mereka membentuk sebuah kelompok. Sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjutkan videonya.
Oke, videonya sudah selesai. Kita akan lanjut ke slide. Oke, kita bahas slide yang pertama, yaitu mendefinisikan dan mengklasifikasi kelompok. Kelompok yaitu dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu kelompok dibagi menjadi dua, kelompok formal dan kelompok informal. Oke, kita bahas dulu kelompok. Jadi ketika Anda ingin membuat sebuah kelompok, bisa dilihat di sini adalah minimal dua individu atau lebih. Ya, dua individu atau lebih. Jadi kalau Anda cuma satu orang, itu tidak bisa dikatakan kelompok, walaupun Anda memiliki tujuan yang besar. Ya, besar artinya itu memiliki tujuan yang dikatakan bisa bermanfaat untuk orang lain. Tetapi itu tidak bisa dikatakan yang namanya kelompok. Karena kelompok itu minimal harus dua atau lebih. Ya, jadi kedua individu itu mereka saling berinteraksi dan saling bergantung. Ya, jadi antar individu itu mereka memiliki korelasi. Jadi mereka saling bergantung satu dengan yang lain. Ya. Yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, ini bisa dikatakan atau bisa dicontohkan ibaratnya Anda dalam satu kelas ini, mungkin kelas KAP 17, pagi dan sore, Anda memiliki tujuan yang sama. Ya, tujuan yang sama yaitu ingin cepat lulus secara tepat waktu. Nah, mungkin di sini Anda bisa membuat sebuah kelompok yang isinya nanti saling berkaitan bahwa tujuan Anda ini nantinya bisa Anda capai bersama-sama. Contohnya, Anda ketika ingin menentukan judul, Anda bisa menawarkan ke teman Anda tempat studi kasus. Di mana tempat studi kasus ini memiliki banyak sekali permasalahan yang kemungkinan bisa diambil sebagai judul skripsi atau karya ilmiah teman-teman Anda. Nah, maka dari itu teman yang belum menemukan judul skripsi atau tugas akhir, mereka otomatis akan apa? Mereka otomatis akan mudah menemukan judul karena sudah apa? Sudah ada tempat studi kasus yang memiliki permasalahan yang mungkin permasalahannya ini sesuai dengan aplikasi yang ingin dia bikin. Atau beberapa dalam satu kelas KAP mungkin, atau mungkin sekumpulan teman Anda di rumah, mereka suka dalam hal fotografi. Nah, Anda bisa membentuk sebuah kelompok atau komunitas fotografi yang anggotanya itu minimal
2 atau teman-teman Anda, ya, yang teman-teman Anda itu yang suka fotografi. Di situ akan ada interaksi di antara individu. Mungkin ada yang suka strobis. Strobis itu kalau di dalam fotografi menggunakan lighting. Ada yang suka makro, ada yang suka foto landscape atau panorama. Nah, di situ Anda akan berinteraksi, akan bertukar ilmu. Ya, jadi di situ. Ya, jadi tujuan kelompok itu Anda mencapai tujuan bersama dan saling bergantung antara individu satu atau individu yang lain. Kalau dalam organisasi ya antara anggota satu dan anggota yang lain memang harus saling bergantung dan memiliki interaksi. Kalau kelompok formal di sini dikatakan suatu kelompok yang ditetapkan kerjanya atau didefinisikan oleh yang namanya struktur organisasi. Yang didefinisikan oleh struktur organisasi. Jadi kalau kelompok formal itu ada struktur organisasinya. Ya. Saya yakin sudah sering melihat hal itu, atau mungkin Anda di sini ada yang sudah pernah bergabung di dalam sebuah organisasi. Ya, jadi seperti itu. Yang sudah bergabung di dalam organisasi. Nah, ketika Anda bergabung di dalam organisasi, di situ pasti apa? Ada yang namanya ketua, wakil ketua, sekretaris, ya, bendahara, dan seksi-seksi yang lain untuk menopang kerja kelompok. Itu adalah kelompok formal. Kalau kelompok informal, suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasi. Yang seperti saya bilang tadi, ketika Anda memiliki satu tujuan yang sama dari beberapa orang itu, Anda membentuk sebuah komunitas. Komunitas itu jalan karena sesuai tujuannya sama. Mungkin yang tadi saya bilang fotografi. Setiap minggu Anda ingin hunting atau mencari view untuk memotret. Ya. Oke, di dalam satu komunitas itu membuat jadwal, lalu setiap minggu Anda tentukan jadwalnya, Anda pergi. Di situ tidak membutuhkan ketua, wakil, dan yang sebagainya. Ya, karena kelompok informal. Ya. Tetapi kelompok informal ini akan memiliki sisi negatif atau memiliki kelemahan, yaitu apa? Tujuannya tidak akan terstruktur. Jadi ketika nanti ada anggota atau ada individu yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi, ya itu menjadi resiko karena kelompok itu adalah kelompok informal. Jadi itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Oke, kita bahas di sini adalah karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting. Ada 3 poin yang ditulis oleh teman Anda, yaitu yang pertama adalah kesamaan, keunikan, dan status. Kesamaan orang-orang yang memiliki nilai atau karakteristik
yang sama, sebagaimana para anggota lainnya dari organisasi mereka memiliki level identifikasi kelompok yang tinggi. Lalu keunikan, orang-orang yang lebih cenderung memperhatikan identitas yang memperhatikan bagaimana mereka berbeda dari kelompok lainnya. Lalu status, orang-orang menggunakan identitas untuk mendefinisikan diri, mendefinisikan diri mereka sendiri dan meningkatkan penghargaan diri, sehingga masuk akal bahwa mereka tertarik dalam mengaitkan diri mereka sendiri dengan kelompok yang memiliki status tinggi. Oke, kita bahas yang kesamaan. Orang-orang memiliki nilai atau karakteristik yang sama. Sebagaimana para anggota lainnya itu memiliki karakteristik atau nilai yang sama antara anggota satu dan anggota yang lain. Mereka memiliki level identifikasi kelompok yang tinggi. Contohnya seperti ini. Oke, kita masih bahas lagi tentang, saya mengambil contoh kelompok fotografi tadi ya. Fotografi itu dibagi berbagai macam. Ya, berbagai macam. Ada yang suka landscape, ada yang suka makro, ada yang suka objek atau model, atau ada yang suka fashion. Mereka memiliki karakteristik yang sama. Walaupun sama-sama mereka memiliki kesukaan yaitu fotografi, tetapi mereka akan lebih cenderung fokus fotografi mana yang akan saya tekuni. Mungkin objek atau fashion. Keunikan, orang-orang cenderung memperhatikan identitas yang memperlihatkan bagaimana mereka berbeda dari kelompok lainnya. Di dalam setiap kelompok, pasti mereka memiliki ciri khas. Atau mereka membuat sebuah keunikan supaya beda dengan kelompok yang lain. Ya, dari kelompok yang lain. Contohnya bisa Anda katakan kelompok tim sepak bola mungkin. Ya. Ada salah satu tim itu memang karakter pelatihnya itu dibuat tim tersebut cenderung menyerang daripada bertahan. Ketika pelatih tersebut masih menjadi pelatih tim tersebut, jadi ketika pelatih itu masih menjadi pelatih tim tersebut, mereka akan memberikan sebuah identitas bahwa tim tersebut memiliki pertahanan menyerang. Ya, sampai sini paham ya? Jadi seperti itu. Ya. Mereka memiliki pertahanan menyerang atau salah satu pelatih dia suka bertahan. Jadi pertahanan mereka itu adalah bertahan. Bagaimana bertahan yang bagus akan menjadikan tim ini bermain bagus. Itu menjadi keunikan masing-masing kelompok. Ya, keunikan masing-masing kelompok. Jadi seperti itu. Jadi kelompok atau komunitas atau organisasi itu banyak sekali memang keunikan ini perlu. Kalau saya pribadi bilang keunikan ini perlu, karena apa? Keunikan ini bisa menjadi identitas Anda. Contohnya, Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer, STEKOM, memiliki kelas pegawai. Ini menjadi keunikan di dalam kampus ini. Jadi seperti itu. Ya. Oke, lalu yang terakhir di slide ini adalah status. Orang-orang menggunakan identitas untuk mendefinisikan diri, meningkatkan penghargaan diri sehingga masuk akal bahwa mereka tertarik dalam mengaitkan diri sendiri dengan kelompok yang memiliki status tinggi. Ini dilihat dari sebuah status sosial atau status orang.
mereka ingin bergabung ke dalam sebuah kelompok, itu dilihat atau dia mendefinisikan dirinya sendiri bahwa saya ini masuk ke dalam kriteria kelompok tersebut. Ya, Anda bisa melihat biasanya status ini memang ditujukan kepada mereka yang sangat care terhadap status sosial. Contohnya, si kaya otomatis dia akan merasa pantas untuk bergabung dengan grup arisan atau grup sosialita yang selevel. Ya. Bagaimana dengan mereka yang di bawahnya itu? Mereka akan merasa atau mendefinisikan diri mereka bahwa saya tidak akan dapat bergabung di grup atau di kelompok tersebut. Karena mereka tahu ya, mereka ada di status yang mana. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Ya, di sini teman Anda memiliki 5 poin. Membentuk, mempeributkan, menyusun norma, mengerjakan, dan tahap membubarkan. Dalam mengembangkan kelompok, membentuk tahap pertama dalam pengembangan kelompok dikarakterisasikan dengan banyaknya ketidakpastian. Ya, oke. Ya, yang namanya kita membentuk sebuah organisasi atau kelompok, yaitu memang banyaknya ketidakpastian dalam memahami karakteristik antar individu, itu pasti. Ya, itu bisa kita contohkan ketika Anda membentuk sebuah kelompok, pastinya dalam membentuk kelompok tersebut pasti banyak sekali pro dan kontra. Ya, saya kira Anda sudah paham dengan ini. Mempeributkan menjadi tahap yang kedua dalam pengembangan kelompok dicirikan dengan banyaknya ketidakpastian. Oke, ini masuk ke tahap selanjutnya setelah membentuk, yaitu mempeributkan. Ya, dalam pengembangan kelompok ini kita di dalam kelompok pasti mempeributkan hal-hal yang terutama itu kita akan membahas yang namanya ADART, ya, nilai dasar rumah tangga atau peraturan-peraturan yang ingin ditetapkan di dalam sebuah kelompok. Lalu tahap menyusun norma. Ya, tahap menyusun norma, tahap ketiga dalam pengembangan kelompok dicirikan dengan hubungan yang dekat dan kekompakan. Nah, ini sudah mulai nih. Ya, sudah mulai ketika masuk ke tahap ketiga, kita sudah dalam mengembangkan kelompok. Jadi kedekatan dan kekompakan atau chemistry ini sudah mulai terbentuk antar anggota atau antar individu. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini saya cas dulu ya laptop saya, bentar. Baterainya habis.
Baik, kita lanjutkan. Ya, masuk ke tahap mengerjakan. Tahap keempat dalam pengembangan kelompok, yang mana kelompok sepenuhnya sudah mulai fungsional. Ya, tahap terakhir adalah mengembangkan kelompok untuk kelompok sementara yang didirikan dengan memusatkan perhatian pada mengakhiri kegiatan dan bukannya kinerja tugas. Nah, ini setelah tahap mengerjakan, jadi setelah kita mengerjakan atau kita sudah memiliki tujuan tertentu, contohnya Anda menjadi panitia pensi, pentas seni, atau Anda menjadi panitia 17-an, itu ketika acara sudah dikerjakan, acara sudah selesai, otomatis kinerja sudah tidak menjadi hal yang lagi diperhatikan. Ya, makanya itu dicirikan dengan tahap pembubaran. Kita lanjut. Kita lanjut memahami kinerja tim. Oke, perbedaan antara kelompok dan tim. Nah, sebenarnya Anda sudah bisa memahami atau mengerti perbedaan antara kelompok dan tim. Ya, di sini Anda lihat kelompok kerja bertujuan berbagi informasi, ya, bersinergi netral, individual, acak bervariasi, membantu setiap anggota dalam mengambil keputusan. Lalu kalau tim kerja bertujuan menghasilkan kinerja yang lebih besar, bersinergi positif, individual dan mutual, saling melengkapi. Kalau kelompok kerja, kita saling berbagi informasi, ya, bersinergi netral, yaitu acak dan bervariasi, membantu setiap anggota dalam mengambil keputusan. Jadi Anda bisa menjadi atau Anda bisa menjadi pendukung keputusan anggota Anda. Ya, karena apa? Di situ karena Anda dapat membantu dari ide-ide Anda yang mungkin tidak terfikirkan oleh kelompok Anda atau anggota yang lain. Kalau tim kerja, dia itu bekerja sama ya dengan target yang lebih besar, individual dan mutual, saling melengkapi. Ya, jadi bisa dibedakan ya, kalau tim kerja itu mereka ada korelasi antara anggota satu dengan anggota yang lain. Ketika anggota A tidak selesai, ini akan berimbas dengan anggota yang lain. Ya. Jadi perlu difahami di sini. Ya, perlu difahami ya. Jadi ketika si A ibaratnya dia sebagai bendahara, lalu menjadi bendahara, urusan keuangannya ini kacau. Otomatis anggota yang lain akan menjadi kacau juga. Karena apa? Contohnya seksi perlengkapan ingin membeli sesuatu untuk perlengkapan pentas atau perlengkapan event. Tetapi keuangan tidak bisa menyediakan karena apa? Karena keuangan masih kacau nih. Ya, ini bukan masalah besar kecilnya uang ya, tetapi bagiannya yang kacau. Makanya itu akan menjadi ketergantungan. Ketua pun menjadi seperti itu ketika dia tidak mau memutuskan sesuatu, dia tidak bisa menjadi
penopang dalam pengambilan keputusan, ya tim nggak akan jalan. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Tipe tim. Teman Anda, Eva, sudah memberikan 3 poin di sini. Tim pemecah masalah, tim kerja, yang dikelola sendiri, tim fungsional silang. Tim pemecah masalah biasanya terdiri dari 5 sampai 12 karyawan yang berasal dari departemen yang sama, yang dengan sukarela bertemu untuk mendiskusikan cara-cara peningkatan kualitas, efisien, dan lingkungan kerja. Tim pemecah masalah berasal dari departemen yang sama dengan sukarela bertemu untuk mendiskusikan cara-cara peningkatan kualitas di dalam lingkungan kerja. Jadi mungkin 5 atau sampai 12 kalau di sini dicontohkan dari departemen yang sama, mereka bertemu untuk mendiskusikan masalah agar meningkatkan kualitas di dalam lingkungan kerja. Untuk tim kerja yang dikelola sendiri biasanya terdiri atas 10 hingga 15 orang yang memerlukan tanggung jawab dari supervisor mereka sebelumnya. Mereka itu yang terdiri dari 10 hingga 15. Jadi mereka itu memiliki supervisor, supervisor memberikan tanggung jawab kepada mereka supaya tujuan dari sebuah organisasi ini dapat terpenuhi. Tim fungsional silang terdiri atas karyawan dari level hierarki, jadi memiliki level yang sama, tetapi dalam area kerja yang berbeda. Contohnya nih di sini, manajer keuangan, manajer gudang, manajer operasional dan yang lain-lain. Ya, mereka dalam satu level ya menyelesaikan suatu tugas. Mereka dalam satu level yang sama, sama-sama manajer, ya di dalam area kerja yang berbeda, tetapi yang memiliki divisi yang berbeda, tetapi mereka menyelesaikan suatu tugas yang sama, sama-sama untuk perusahaan. Jadi paham ya maksudnya ya. Jadi seperti itu, ya. Atau seksi-seksi yang lain, seksi perlengkapan, seksi kebersihan, dan seksi-seksi yang lain, ya mereka dalam satu level, mereka bekerja sama untuk bekerja sama agar apa? Eventnya itu, acaranya dapat berjalan dengan lancar dan bagus. Jadi itu ya yang perlu Anda pahami. Oke. Tim virtual. Tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat bersama-sama secara fisik para anggotanya tersebar agar mencapai tujuan. Ini bisa diibaratkan seperti kita ya. Kita walaupun berbeda tempat, tetapi kita dapat bertemu secara virtual di sini.
Kita bertemu secara virtual di sini, kita bertemu secara tatap muka, walaupun berbeda tempat, tetapi kita memiliki tujuan yang sama. Ya. Multi tim terdiri dari 2 atau lebih tim yang saling bergantung, yang berbagi tujuan dari atasan. Tim yang terdiri atas banyak tim. Jadi multi tim ini memiliki atasan yang sama, ya, tetapi dari tim yang berbeda. Ya, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Bagaimana cara mengubah seorang individual menjadi pemain tim? Wah, ini menarik nih. Pemilihan, pelatihan, pemberian imbalan. Oke, kita memiliki 3 cara. Pemilihan, ketika merekrut para pemain, pastikan kandidatnya sesuai, memenuhi peranan tim dengan persyaratan secara teknis. Nah, ibaratnya di sini ketika sebuah perusahaan membuka lowongan, contohnya lowongan untuk security, pastikan di situ secara teknis persyaratan menjadi security sudah terpenuhi oleh orang tersebut. Ya. Jadi jangan sampai persyaratan seorang security, maaf di sini tinggi minimal harus di atas 165 cm untuk yang laki-laki. Ya. Nah, dipastikan kandidatnya minimal, kalau tuntutannya sudah seperti itu, ya jangan Anda mencari yang di bawah 165. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ketika Anda mencari seorang penyerang dalam pemain sepak bola, ya pastikan secara teknis kandidatnya memenuhi peranan tim tersebut. Ya, jangan sampai Anda mencari seorang penyerang, ya, tetapi dia malas atau insting dalam mencetak golnya kurang. Ya. Lalu pelatihan. Anda sudah memiliki tim yang kemungkinan sudah solid, tetapi kurang terampil. Anda bisa menyediakan seminar di situ untuk membantu para pekerja meningkatkan keterampilan. Ya, jangan buru-buru dibuang tuh anggota tuh. Anda berikan komunikasi, Anda berikan pelatihan untuk para pekerja, ya. Kalau perlu Anda berikan manajemen konflik. Anda benturkan dengan sebuah manajemen supaya Anda dapat melatih para anggota. Ini yang Anda sukai. Pemberian imbalan. Menyediakan intensif agar mereka menjadi seorang pemain tim yang baik. Ya, jadi Anda harus memberikan reward. Jadi di dalam sebuah organisasi sudah saya jelaskan di presentasi sebelumnya, dari presentasi teman Anda sebelumnya, bahwa ketika Anda memiliki aturan, jangan melulu Anda berikan punishment. Tetapi tidak ada reward atau imbalan untuk orang tersebut. Ya, oke, benar Anda sebagai pemilik perusahaan, pemilik organisasi atau pemilik instansi, tetapi ya di mana rasa
kemanusiaan Anda ketika Anda tidak memberikan imbalan waktu mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ya. Kalau salah diberikan punishment terus, tetapi kalau benar tidak diberikan apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi itu dari presentasi dari teman Anda tentang bagaimana memahami tim. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda ketik di kolom komentar atau Anda bisa WA saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.